Ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin. Berani, visioner, cerdas berwibawa, nggak banyak utang, nggak pelangap-longo. Saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Cap pelongo-pelongo. Seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus. Ganjar sebut pelongo-pelongo, ingatkan Anda penghina Jokowi, Fadlizon di belakang Prabowo. Ditulis oleh Ferry Padli di Siwar.com. Kalau soal sabar, Presiden Jokowi memang tiada bandingnya. Seperti ia dihina, dicaci maki, direndahkan. Bahkan orang tua, istri, anak serta menantunya juga dibully. Orang nomor satu di Indonesia itu tidak pernah sekalipun berniat untuk membalas dendam. Padahal dia punya segalanya loh. Lawang Jokowi Panglima tertinggi Angkatan Darat, Laut dan Udara kok. Serta Kapolri, Presiden yang tunjuk. Artinya kalau dia mau gampang banget untuk membalaskan dendam terhadap orang yang telah menghinanya. Tinggal perintahkan Kapolri saja, anggota polisi yang lain langsung sigap untuk menangkap pelaku. Tapi Presiden tidak lakukan itu. Ia hanya fokus bekerja membangun Indonesia. Dan kalau diperhatikan, tidak hanya orang biasa yang menghina Presiden, tapi pejabat negara juga melakukan hal yang sama. Tentu masih segar diingatan kita pada 2018 silam, mantan Wakil Ketua DPR yang juga kader Gerindra Fadlizon mengatakan Presiden Jokowi pelongo-pelongo. Kalau ingin bangkit dan jaya, RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin, berani, visioner, cerdas, berwibawa. Gak banyak ngutang, gak pelongo-pelongo, ujarnya waktu itu. Itu artinya apa? Fadlizon menyamakan Prabowo dengan Putin sambil merendahkan Presiden Jokowi. Padahal kalau diperhatikan, Prabowo gak berwibawa-wibawa amat. Jalannya saja sudah payah karena faktor usia. Di samping itu pasca dipecat dari tentara lantaran tersandung kasus pelanggaran HAM, ia kabur ke Yordania. Itu mah bukan berani namanya, tapi pengecut. Semestinya Fadlizon bersyukur Presiden Jokowi karakternya agak seperti Putin. Karena kalau dia seperti pemimpin Rusia itu, sudah lama waketum Gerindra seumur hidup tersebut diracun seperti tokoh oposisi Rusia, Alexei Navalny. Dan memang terkadang orang yang menghina itu sebenarnya jauh lebih hina dari yang ia hina. Terbukti meskipun Jokowi dikatakan pelongo-pelongo, tapi dia bisa mengalahkan Prabowo yang disebut mirip Putin itu di 2 kali pilpres. Hebatnya lagi Jokowi tidak pernah sekalipun kalah di 5 kali ikut pemilu, sedangkan Prabowo 3 kali ikut pemilu, 3 kali kalah. Plus Prabowo yang dikatakan lebih hebat dari Jokowi oleh Fadlizon tersebut, kini jadi anak buah Jokowi. Sekarang dia juga ngemis dukungan dari mantan wali kota Solo itu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Amin Rais, bahwa Prabowo ingin jadi calon presiden, asalkan didukung oleh Jokowi. Jadi kita masing-masing, saya doakan Pak Prabowo selalu in a good shape. Mudah-mudahan juga tercapai apa yang dicita-citakan. Dia ingin jadi presiden, tapi asalkan didukung oleh Jokowi, ujar Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu. Jadi kalau saya melihat sesungguhnya agak aneh ya, yang berkuasa itu kan Allah. Tapi mengapa ya kalau diizinkan Pak Jokowi, saya masuk Prabowo nyapres, kalau enggak ya enggak. Lanjutnya lagi. Terlihat dari pernyataan Amin Rais itu, sampai-sampai Prabowo hanya mau nyapres asalkan mendapat restu dari Jokowi. Meski Prabowo ngemis dukungan ke Jokowi tersebut pun cukup baik, beberapa Jokower sekarang jadi pendukungnya, seperti Abu Janda dan Immanuel Ebenezer. Hal ini yang coba diingatkan oleh Ganjar dalam pernyataannya berikut ini. Bagaimana seorang Jokowi yang dikatakan pelongo-pelongo, badannya kurus, tidak gagah itu tiba-tiba datang ke Afghanistan, Ukraina, Moskow yang masih berperang. Lantas apa maksud capres dari PDIP itu menyatakan hal demikian? Bro NSIS, para pendukung Jokowi, jangan lupa di belakang Prabowo itu ada Fadlizon yang dulu pernah menghina serta merendahkan Presiden Jokowi, serta orang yang pernah mengatakan presiden yang dipilih oleh 85,6 juta rakyat itu pelongo-pelongo. Kok mau-maunya sih mendukung Prabowo? Ketum Gerindra itu belum berkuasa saja, Fadlizon sudah berani merendahkan Jokowi. Apalagi kalau nanti Prabowo berkuasa dan Jokowi tidak lagi jadi presiden. Maka kalaplah dia menghina mantan gubernur DKI itu. Dan jangan salah-salah kalau Prabowo jadi presiden.
Si Fadlizon itu ada kemungkinan menjadi menteri, entah jadi Menkominfo atau Mendagri. Emang lu mau lihat si penghina Jokowi jadi menteri? Tentu enggak dong. Lagian juga Jokowi mendukung Ganjar kok. Terlihat dari pernyataannya bahwa politisi yang memikirkan rakyat itu cirinya yang berambut putih. Di samping itu Ganjar merupakan kader PDIP, teman dekat Jokowi, serta orang yang paling cocok melanjutkan program Jokowi. Artinya apa? Sungguh terlalu kalau masih ada orang yang mengaku tegak lurus bersama Jokowi tapi mendukung Prabowo. Sekali lagi, ingat ada Fadlizon di kubu sana. Bagaimana menurut Anda? Tahun 2022, Ahok pun sebelumnya sempat mencantumkan kontribusi tambahan 15% itu pada rancangan Perda Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau PZW P3K Tribunars. Namun rupanya draft Raperda yang sudah dibuat Ahok itu justru ditarik kembali oleh Anies Baswedan, sehingga prosesnya tidak dilanjutkan kembali hingga saat ini. Proyek mangkrak JLNT Pluit, Ahok sikat Anies, Capres rasis auto mingkem. Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Soal proyek mangkrak di DKI Jakarta yang dibangun saat era Basuki Cahayapurnama saat ini mulai mencret lagi karena politisi PSI mengangkatnya. Kita tahu bahwa ada jalan layang yang dibuat di daerah Jakarta Utara, tepatnya di daerah Muara Karang Pluit yang menghubungkan antara jalur di PLTU sampai ke daerah dekat tol untuk sambungan jarak dekat. Proyek ini dikatakan sangat strategis karena akan mengurangi kemacetan yang besar-besaran di daerah Pluit Muara Karang sampai ke arah tol. Proyek ini berhenti di era Anies Baswedan yang saat itu menang dengan cara tidak terhormat dan sangat menjijikan kalau kita bayangkan lagi. Isu-isu politik identitas dan juga demokrasi yang disobek-sobek oleh Anies Baswedan dan relawannya membuat Basuki Cahayapurnama alias Ahok dimatikan karakternya. Bapak Ahok saat itu sedang membangun Indonesia lewat DKI Jakarta dengan begitu gencar dan begitu tidak mau berkompromi dengan para bajingan politik dan elit-elit politik yang ingin dia untuk segera jatuh karena gak makan lobster. Tapi yang gak makan lobster sekarang sudah gak bisa makan lobster lagi untuk selama-lamanya. Proyek jalan ini mangkrak, padahal sudah dianggarkan di anggaran pembelanjaan daerah DKI Jakarta alias APBD. Seharusnya menurut Ahok kalau sudah dijalankan di APBD hanya tinggal eksekusi saja. Waktu itu memang ada masalah pembebasan lahan yang diklaim masih terus diproses. Akan tetapi segala lobi-lobi kepada masyarakat sudah selesai dan sebetulnya tinggal membangun saja. Menurut Bapak Ahok, pembangunan itu hanya menunggu instruksi dari pimpinan agar proyek tersebut bisa berjalan karena anggaran sudah ada dan sudah ketok palu di DPRD DKI Jakarta.